Oke, selamat pagi semuanya, Bapak Ibu semua, juga pemirsa Facebook Live dimanapun berada. Oke, tadi Pastor Daniel sudah sampaikan bahwa kita di bulan ini ada yang namanya Relationship Series, ya. Oke, sebelum saya mulai, saya hanya ingatkan saja bahwa kita itu hidupnya ada di dalam peperangan, ya. Bukan saya yang katakan, tapi firman Tuhan yang mengatakan kita sekarang berada di dalam peperangan. Bukan secara fisik, tetapi peperangan di dalam pemikiran kita, ya. Jadi pada saat sekarang Bapak Ibu duduk, ya, bisa banyak pikiran-pikiran yang masuk, ya. Karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, dia mau menerkam kita dan mau mengarahkan kita untuk kepada dia. Jadi setiap kita, saya hanya ingatkan supaya setiap kita waspada, ya. Karena kadang-kadang kita mendengarkan khotbah, ya, tapi bisa pikiran kita kemana-mana. Nanti setelah ini saya mau makan apa ya? Atau mungkin masih ada kekhawatiran-kekhawatiran. Sehingga firman yang ditabur hari ini bisa tidak efektif. Karena kita tidak mendengarkannya dengan fokus. Karena ada pikiran-pikiran lain. Jadi saya ingatkan, ingat kita di dalam peperangan. Jadi jangan lengah gitu ya. Kalau pikiran mulai melenceng, balikin lagi. Oke. Nah ini ada kartu. Ya Bapak Ibu, ya kartu nanti ini akan dijelaskan. Bapak Ibu bisa, misalkan ada keyword-keyword yang Bapak Ibu hari ini untuk menjadi reminder, mengingatkan, Bapak Ibu bisa tulis, ya supaya nanti sampai di rumah kita bisa baca lagi, ya. Karena kita ini terbatas Bapak Ibu, kita itu tidak bisa ingat semua. Nanti setelah ini kita bisa lupa. Tapi kalau kita bisa buat keywords, maksudnya sekata dua kata, itu akan mengingatkan kita kembali pada hari ini. Oke, next, ya. Ada yang ingat kemarin 5 hal yang, sebelumnya ini kemarin ya minggu lalu ya building relationship ya yang dibawakan oleh Pastor Daniel ya. Ada yang ingat kemarin Pastor Daniel katakan ada 5 cara sehat building relationship. Ada yang masih ingat? Catatannya harus dibuka lagi ya. Ya, next. Ini ya. Satu punya tujuan yang sama, saling membangun, komunikasi yang baik dan sehat, tidak memaksakan kehendak, saling memaafkan. Ini ada 5 ya, ada 5. Nah hari ini kita bicara mengenai yang ketiga, poin ketiga. Bagaimana building relationship itu khususnya di dalam bidang komunikasi, ya, komunikasi yang baik dan sehat. Jadi kita akan ngambil hari ini poin yang ketiga saja. Oke, next. Nah ayat next ya. Jadi kita akan belajar hari ini komunikasi yang sehat dan bukan basa-basi. Ya tadi sudah Pastor Daniel tadi udah ada ya tadi lagu bukan basa-basi katanya gitu ya. Oke, dimulai dengan itu. Next ya. Ayat kita hari ini ada 2 ya. Di awalnya adalah Efesus 4 ayat 29. Coba diperhatikan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan baik untuk membangun. Jadi perkataan baik, mengkomunikasikan dengan baik. Untuk apa? Membangun, building ya, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Oke, next. Di Kolose 4 ayat 6 dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, gracious. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jangan hambar, jangan basa-basi, jangan seadanya, hanya untuk sopan santun saja, hanya untuk memenuhi sebuah aturan. Tetapi kata-kata itu kita harus ada rasanya seperti garam. Kalau dikatakan di firman Tuhan, kalau garam itu sudah tidak ada rasanya, jadi hambar, nggak ada gunanya katanya, buang aja, buat apa dimasukin ke makanan? Udah nggak asin, udah nggak enak gitu. Ya, jadi kata-kata kita itu perlu ada rasanya. Nah, bagaimana? Oke, next. Nah, di sini dikatakan perbedaan dalam keluarga adalah natural atau sesuatu yang biasa, normal, ya. Waktu dengar ini mungkin kita bilang, masa justru banyak perbedaan yang membuat kami konflik, yang membuat hubungan kami hampir maksudnya hancur saat ini. Nggak mungkin, perbedaan itu bukan sesuatu ini harus di apa ya? Kalau boleh tidak ada perbedaan dalam rumah. Semua sama, kan katanya 2 menjadi 1. Jadi semuanya harus satu jalan tol gitu. Mungkin kita berpikir begitu. Tetapi enggak, karena itu tidak mungkin.
Bapak Ibu jangan menginginkan sesuatu yang tidak mungkin. Itu akan menyusahkan diri sendiri. Tidak akan mungkin tidak ada perbedaan. Dalam keluarga atau di dalam hubungan, bukan hanya dalam keluarga, dimanapun kita sebuah hubungan, pasti ada perbedaan. Keluarga berbeda, kesukaan berbeda, semuanya berbeda. Tapi yang penting di sini adalah apa? Kemampuan kita mengkomunikasikan perbedaan itu. Itu yang penting justru. Kalau itu kita tidak punya, itu justru yang berbahaya. Oke? Nah, jadi kita mulai coba pikirkan dulu, mungkin kita bisa katakan dalam diri kita, perbedaan saya dengan suami atau istri saya, dengan anak saya, itu adalah sesuatu yang natural. Ya, kita katakan itu. Tetapi yang diperlukan adalah kemampuan saya mengkomunikasikan perbedaan. Mengkomunikasikan dengan apa? Bukan teriak-teriak, kok kamu gini sih? Kok kamu gini? Bukan. Tetapi dengan cara yang tadi, tidak hambar. Cara yang baik. Oke, next. Oke, kita ini. Nah, kita akan masuk dulu mengenai apakah komunikasi itu. Komunikasi itu adalah pertukaran informasi dan perasaan. Jadi ada tukernya, ya. Kalau hanya satu arah bukan komunikasi namanya. Jadi harus ada, kemudian ada informasi dan ada perasaan, ada tukarannya. Minimal dibutuhkan dua orang. Ada si pengirim dan ada si penerima, ya. Nah, kadang-kadang di ruang konseling dikatakan kepada saya seperti ini. Bu, kami sudah lama, saya merasa kok kami tuh makin menjauh. Katanya gini, kok kami semakin menjauh di dalam keluarga. Itu artinya apa? Itu bisa dikatakan komunikasinya itu sudah berhenti. Mungkin Bapak Ibu bilang, enggak kok, kami masih ngobrol, kami masih ini sama-sama mendidik anak, masih. Jadi itu apa? Itu berbicara. Mereka tetap berbicara, tetapi sudah tidak berkomunikasi. Karena komunikasi itu adalah pertukaran informasi atau bagaimana dia memberitahukan apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan. Ada enggak itu di dalam keluarga atau di dalam hubungan? Ataukah kita hanya mengharapkan pokoknya semuanya satu kata? Nggak boleh ada perbedaan. Saya bilang ini, ikut ini. Saya bilang ini, ikut ini. Nggak boleh ada perbedaan di dalam rumah atau di dalam sebuah hubungan. Tidak, Bapak Ibu. Iya. Perbedaan itu adalah sesuatu, kita harus kembali lagi yang tadi. Perbedaan itu adalah sesuatu yang natural atau sesuatu yang biasa. Next. Ya. Oke. Nah. Saya coba lihat, apa sih basa-basi itu? Jadi basa-basi itu adalah ungkapan yang digunakan hanya untuk sopan santun, tata krama pergaulan dan tidak untuk menyampaikan informasi. Misalkan kita kadang ketemu, apa kabar gitu. Nanti kadang-kadang udah apa ya, sudah defaultnya atau sudah aturannya baik, sehat. Kadang-kadang tanpa sadar kita tuh hanya udah nggak dipikirin lagi, udah gitu aja. Atau sebenarnya, jadi basa-basi itu kadang-kadang tidak untuk di follow up. Nggak ada gitu. Pernah nggak Bapak Ibu misalkan gini, lagi makan nih, makan gitu ya, punya makanan sendiri nih, mungkin bawa di kotak gitu ya. Kemudian lewat teman, kemudian kita tinggal bilang gini, ayo makan gitu. Itu basa-basi. Kita tidak bermaksud dia untuk makan makanan kita. Kita tidak bermaksud untuk dia, kita membeli makanan buat dia juga. Kita hanya bilang, saya tuh lagi makan, mau join nggak gitu. Tetapi kita bilang, makan yuk gitu. Jadi kita mengajak dia makan, padahal sebenarnya nggak begitu maksudnya. Nah itu termasuk namanya basa-basi. Oh, waktu saya juga, oh iya ya, sering sekali ya. Sering sekali ya kita itu hidup di dalam dunia basa-basi. Tapi bukan berarti itu nggak baik-baik ya. Tetapi harus ada porsinya. Jangan hidup itu semuanya basa-basi dari awal sampai akhir. Akhirnya udah nggak jelas lagi yang mana yang benernya, yang mana enggak gitu. Itu yang bahayanya gitu. Jadi basa-basi itu boleh. Saya pernah baca sebuah artikel, basa-basi itu katanya menyehatkan. Iya, ya itu kan namanya Google. Google itu kan bisa semua masuk, bisa benar, bisa enggak. Semua dia kumpulin. Jadi kita juga harus nyaring, nggak boleh semuanya kita percaya, ya.
Jadi di situ dikatakan sehat. Saya baca, oh, dia katakan sehat karena dia nggak mau mikir lagi. Ya, jadi hidup ini mau dibikin semua kayak enjoy aja, tidak ada. Itu menurut saya sudah nggak bener lah menurut saya. Ya, namanya hidup itu tuh nggak bisa terus aja basa-basi. Ya, karena kita harus belajar mengekspresikan. Karena gini, Tuhan itu memang menciptakan kita supaya kita itu bisa mengeluarkan apa yang kita punya, gitu. Nggak bisa kita hanya hidup di atas permukaan seperti di atas air terus gitu, atau terbang. Pasti kita akan napak di darat, benar ya? Nggak mungkin kita terbang-terbang terus seperti itu. Ya, seperti itu juga basa-basi. Oke, next. Oke. Nah, kita mulai belajar hari ini ya Bapak Ibu. Kita akan belajar ada 5 level komunikasi. Biasanya kita belajar dari 1, 2, 3, 4, 5. Hari ini kita belajar dari 5. Kenapa dari 5? Karena itu adalah tingkatan yang paling rendah ya. Jadi nanti setelah ini selesai yang 5 ini, Bapak Ibu mulai sekarang. Karena yang pembelajaran yang menarik atau yang bisa mendatangkan berkat buat kita adalah kalau pada saat ini kita aplikasikan langsung diri kita. Jangan yang kita pikirkan, wah si ini nih pasti baru masuk level 5 nih. Oh dia tuh level 4. Oh yang si ini level 3. Jangan, itu artinya kita menunjuk orang lain. Tapi kita belajar diri kita itu ada di level mana. Kenapa? Karena dengan kesadaran kita ada di mana levelnya, itu akan menolong kita untuk melakukan sebuah perubahan-perubahan. Oke, nah level 5 itu adalah yang paling rendah. Percakapan orang di mana di situ tuh klise. Artinya yang tadi basa-basi, ya. Jadi bisa kita tanya apa kabar? Baik gitu. Padahal dia sudah 5 hari nggak bicara dengan keluarganya atau dengan anaknya. Atau dia lagi demam sebenarnya, lagi panas sebenarnya dia, tapi dia bilang baik. Karena sudah otomatis di mulut itu baik gitu, ya. Atau apalagi, misalkan hebat atau apalagi. Bukan berarti nggak boleh ya. Tapi maksudnya kita harus aware dengan apa yang kita katakan itu. Itu yang pentingnya. Aware, sadar gitu loh. Jadi kita tidak hidup di dalam kepura-puraan. Jadi di level 5 ini banyak sekali kepura-puraan. Kita mau belajar menutupi diri kita, melingkari diri kita atau membentengi diri kita supaya kita itu orang tuh tidak boleh masuk di dalam diri kita. Nah, itu percakapan di level 5. Nah, level 4, kita masuk level 4. Apa level 4? Level 4 itu yaitu level pembicaraan yang seputar hanya melaporkan fakta saja. Ya, misalkan dalam keluarga, misalkan suami pulang atau ini, tadi tahu nggak anak kita ini. Jadi semua fakta aja yang dia laporkan, gitu. Sifatnya hanya fakta. Jadi nggak membicarakan apa perasaannya waktu anak itu nakal, apa perasaannya pada saat dia frustasi waktu memasak setiap hari dengan menu yang harus dicari-cari lagi. Itu nggak ada pembicaraan seperti itu. Jadi yang ada adalah hanya melaporkan fakta, dia itu gini, dia itu gini, dia itu. Mirip sebenarnya seperti penggosip. Penggosip itu kan sebenarnya hanya membicarakan fakta orang lain. Jadi orang lain yang dibicarakan, bukan diri sendiri, fakta gitu. Ya, di sini juga dia tidak hidup di dalam dunia yang nyata gitu, ya. Nah, nomor 3 sudah mulai bagus. Percakapan level ini adalah mulai berbagi ide. Ya, mulai bagi ide nih, mulai memberitahukan saya itu siapa, sukanya apa gitu. Mulai mimpi saya apa gitu. Tetapi masih rentan di level 5 ini. Artinya begini, kalau misalkan lawan bicaranya mulai kelihatan gini. Gitu. Dia mulai mengkeret. Maksudnya mulai, berarti dia nggak suka pembicaraan saya. Dia bisa masuk ke level 4 lagi. Atau level 5 lagi. Ya. Jadi level 3 ini sangat rentan gitu, sangat vulnerable, sangat ini untuk masuk ke level-level berikutnya lagi. Ya. Kenapa? Jadi kenapa penting sekali pada saat anak kita berbicara di rumah atau teman kita, belajarlah fokus, lihat. Dan jangan terlalu cepat menjawab. Jangan terlalu cepat mengkritik. Jangan terlalu cepat mengatakan, "Oh, papa juga dulu begitu tapi bisa kok. Mama dulu juga begitu tapi bisa kok." Jangan, karena jangan-jangan dia baru di level 3. Karena kalau dia masih di level 3, dia nggak bisa masuk-masuk di level 2 nanti. Karena dia langsung mengkeret. Dia langsung bilang, gini lagi sama kayak dulu juga. Kalau kita ngomong selalu ada jawaban, selalu ada solusi. Ya kan? Sering nggak kita mengalami gitu? Mungkin ibu-ibu kali ya yang sering ya.
Kadang-kadang kita ngomong sama suami sebenarnya hanya curhat saja. Hanya mau cerita aja. Aduh, saya lagi ini capek banget gitu, seharian ini gini. Nah, nanti mungkin bisa ditimpalin sama suami seperti ini. Ya biasa, orang hidup itu memang susah. Ya harus berusaha gitu. Jadi kita, maksudnya apa gitu. Jadi kadang-kadang wanita itu hanya ngomong doang gitu. Ya, hanya ngomong saja untuk, hanya maksudnya, ya basa-basi mungkin lah gitu loh. Jadi harapannya dari lawan bicaranya adalah, oh gitu ya, memang capek ya gitu. Ya, jadi banyak hal-hal maksudnya yang kita tidak terobati gitu ya, karena tidak match gitu loh, ekspektasi kita, harapan kita dengan kenyataan. Ya, ketawa Gaby-nya. Ini pernah saya alamin di awal-awal pernikahan saya. Ya, kena ketidakmengertian, ya, ketidakmengertian, ya. Tapi tentu saja grow gitu. Contohnya, oh sering sekali gitu. Maksudnya gini, saya bercerita dengan Pak Hengki gitu ya. Saya bercerita dengan, oh gini-gini tadi, gini-gini siapa ya, misalkan mengenai anak-anak gitu. Langsung jawabannya lebih panjang dari saya, informasi saya gitu. Tapi setelah saya belajar, saya mulai praktek. Nah gini Bapak Ibu, jadi maksudnya gini, kalau kita belajar, kita harus praktek. Ya, jangan nanti ada masuk tuh dalam namanya informasi follow up. Jadi kalau kita tahu sesuatu, kita jangan diam aja, kita harus follow up gitu. Jadi setelah itu saya ngobrol dengan Pak Hengki, saya katakan, saya belajar sebenarnya komunikasi itu nggak seperti itu. Kadang-kadang saya itu hanya pengen curhat saja. Kemudian Pak Hengki bilang, jadi apa harapan kamu kalau saya begitu? Harus bertanya, karena kalau enggak bikin asumsi, ya. Nah, kemudian dengan pembicaraan seperti itu, komunikasi kami naik levelnya. Komunikasi kami makin baik gitu. Karena dia mulai tahu. Tapi saya juga menyadari, maksudnya kadang-kadang dia gagal gitu ya. Kadang-kadang dia gagal, oke, kenapa? Dia mengatakan natural saya adalah memberikan solusi. Natural saya adalah menolong kamu. Jadi waktu saya lihat kamu susah, yang ada dalam pikiran gimana supaya saya bantu dia ya. Nah gitu. Nah jadi waktu komunikasi itu jalan, hubungan makin dekat, makin bisa mengerti, saling mengerti. Jadi kepura-puraan sudah mulai geser, kita sudah mulai tahu dia maunya apa. Nah itulah yang diharapkan dari kita semua. Gimana ada kedekatan itu, jangan takut untuk berbeda. Jangan takut dia mungkin nanti mungkin emosi atau jadi, kadang-kadang bisa begitu, emosi. Kadang-kadang bisa maksudnya jadi marah, tersinggung, karena ditegur, bisa saja. Tetapi itulah harga dari sebuah kalau kita mau ada perubahan. Oke, next kita masuk ke level 2. Nah, semua pernikahan ya khususnya, kejarlah level 2 dan level 1. Level 2 itu apa? Itu level 2 itu bagaimana kita belajar bisa mengungkapkan perasaan kita, emosi kita, dream kita, ketakutan kita, semua yang kita rasakan itu kita bisa ekspresikan. Dan mungkin lawan bicara kita atau pasangan kita merasa, kok kamu gitu ya? Tapi buat dia sudah nggak terlalu masalah. Nggak terlalu mengganggu, tidak membuat dia ciut untuk balik ke level 4 atau level 5, tidak. Kalau level 2 itu sudah mulai settle ya. Mungkin ada sedikit perasaan kok kayak gitu, nggak enak gitu. Tapi nggak sampai membuat dia pindah gitu. Karena dia sudah mulai firm gitu, sudah mulai teguh dia bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang biasa, sesuatu yang natural terjadi. Memang kita masih hidup pasti ada perbedaan ya. Jadi kalau kita sudah sampai di 2 ini, level 2 ini kehidupan begitu enaknya kita. Maksudnya begitu senang kita tidak merasa terancam untuk dikritik, dikulitin misalkan sama pasangan kita, atau diketahuin borok kita gitu loh. Karena memang setiap manusia itu paling rentan untuk diketahuin boroknya. Kalau boleh itu borok tuh ditutup terus. Kalau misalnya udah luka dikasih betadin. Udah itu betadin lagi. Lama-lama dia tebel, padahal di dalamnya sudah bernanah. Seperti itu kehidupan itu. Kalau tidak dikomunikasikan, dia jadi bernanah. Kenapa kadang-kadang kita tiba-tiba ngomong gini, kok tiba-tiba dia marah? Kok tiba-tiba ini cerai?
Kok tiba-tiba begini? Nggak ada yang tiba-tiba Bapak Ibu. Itu nggak ada yang namanya tiba-tiba. Itu sudah dibangun long time ago. Sesuatu yang dibangun terus dan tidak dibicarakan. Akhirnya dia jadi menumpuk dan seperti kettle air. Itu kalau dia panas mendidih dia akan keluar. Dia nggak bisa lagi, dia nggak bisa nahan lagi. Jadi sebelum itu terjadi, keluarinlah sedikit demi sedikit. Amin Bapak Ibu. Keluarinlah sedikit demi sedikit. Oke. Nah, L1 ini adalah komunikasi puncak. Komunikasi puncak itu adalah, saya sudah tahulah kamu. Saya menerima kamu apa adanya. Ya, kata-kata kasar sudah hampir nggak ada di sini. Yang sudah ada adalah kesatuan hati. Ya. Kalau saya menganggapnya sebenarnya seharusnya kita itu sama Tuhan itu di komunikasi puncak. Dimana kita udah nggak takut lagi bahwa dia itu menuduh kita atau kita itu. Tapi yang sering terjadi kita nggak masuk di level 1 sama Tuhan. Walaupun kesannya bahwa kita tuh begitu dekat sama Tuhan sering. Kenapa? Kita masih sering berpikir bahwa Tuhan itu kayaknya saya sudah melakukan dosa kemarin. Kayaknya dia nggak sayang sama saya. Kenapa tiba-tiba hari ini saya jadi resign? Kenapa tiba-tiba hari ini saya dipecat? Kenapa hari ini kayak gini? Jadi semua kita relate kayak gitu. Kita belum benar-benar trust dia bahwa dia itulah, dia tahu semua yang terjadi. Even pun itu terjadi, pasti ada maksudnya. Nah, kita coba belajar bergerak masuk ke level 2 dan level 1. Ya, kita masuk terus ke situ. Oke, Bapak Ibu bisa merenung sebentar dan mulai. Saya ada di level mana? Mungkin kita percampuran, ya. Tapi kejarlah. Sesuatu yang baik itu harus dikejar. Next. Nah, Bapak Ibu lihat gambarnya itu ya. Jadi pembicaraan itu tuh bisa kemana-mana tuh. Seperti gambar itu wave gitu loh. Dia bisa kemana, ke sini, ke situ, ke sana gitu. Ya. Tetapi Pak Hengki sudah mengalokasikannya, sudah memfokuskannya dengan sebuah akronim namanya Be Specific. Jadi menjadi spesifik. Hari ini kita akan mengambil 3 saja ya. Cara membangun hubungan melalui komunikasi. Next. Ya, apa itu? Ya, 1 adalah kalau bicara itu eksplisit, atau artinya itu eksplisit itu artinya gini, terbuka, jelas gitu loh. Jadi enggak kayak ngelantur sana sini, atau kadang-kadang kita mau ngomong sesuatu karena kita takut, kemana dulu muter, tahu nggak ya Pak ya? Si Anu itu tuh waktu itu di sini, atau misalkan gini, kita mungkin mau pergi, kita mau dibawa jalan-jalan misalkan gitu ya sama pasangan kita, tapi nggak bawa-bawa nih. Nah kita tahu ada tetangga kita si A, si B atau gimana, dia pergi jalan. Nah kita bisa bilang, tahu nggak ya si itu tuh jalan loh, baik sekali loh, baik banget loh ininya, suaminya bawa dia jalan-jalan. Maksudnya kita pengen dia itu bawalah saya jalan-jalan. Itu tidak spesifik, ya. Itu implisit benar dan tidak akan sampai pada tujuan. Ya, dulu saya pernah melakukan itu. Ya, jadi banyaknya ini pengalaman hidup saya sendiri. Ya, karena saya mengalaminya. Saya bilang di awal-awal pernikahan dengan Pak Hengki gitu, saya bilang, aduh ini sepatu ya kayaknya udah mulai rusak ininya gitu. Maksud saya, ayo kita pergi ke toko, diantar gitu. Itu harapan saya, nggak dapet. Ya, oh ya dilem lagi. Waduh, nggak connect deh, nggak connect jadinya. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu. Memang kadang-kadang kita perlu implisit, tapi nggak boleh banyak. Lebih banyak eksplisit supaya hubungan itu lebih baik, lebih manis dan lebih dekat. Kemudian saya kasih sebuah story ya Bapak Ibu ya, gini. Misalkan begini, ada sebuah keluarga, ya, ada sebuah keluarga, ayah, ibu dan 2 anaknya, ya. Lagi makan malam nih, makan malam. Yang pada saat giliran masak saat itu adalah bapak. Bapaknya bilang, saya yang masak deh, gitu. Kamu udah capek, kamu istirahat, saya masak. Dia masak, udah masak, mereka duduk di meja makan, ngobrol tentang sekolah, apa yang terjadi hari ini. Kemudian pelan-pelan istrinya itu keluar dari ini, pelan aja, dan dia pergi. Agak lama sih, gitu. Bapak Ibu bisa kebayang nggak kira-kira di meja itu ada apa? Apalagi kalau belum terbentuk seperti itu sesuatu yang nggak biasa. Suami bisa menganggap apa? Iya, makanannya yang nggak enak ya. Kayaknya dia nggak suka deh makanan saya. Aduh, padahal saya sudah berusaha, saya mau bantu dia tapi mulai ada pikiran negatif.
bahwa dia tertolak. Nah, anak pertama bisa berpikir begini, aduh mama kayaknya nggak suka deh, saya tadi terlalu banyak cerita mengenai teman saya. Mungkin dia tadi nggak suka bahwa saya terlalu lama di rumah teman saya, nggak cepet-cepet pulang. Kan bisa segala kemungkinan. Anak kedua berpikir lagi gini, aduh kayaknya mama pergi tuh gara-gara lihat nilai saya B. Karena dia baru ngomong, nilainya tadi matematika B. Kan bisa dia hubungkan dengan situ. Karena ibunya nggak ngomong. Nah, kemudian ibunya balik dengan membawa tempat garam. Bisa dibayangkan nggak itu? Udah pikiran 3 orang udah kemana-mana, udah jadi makanan yang enak sudah jadi nggak enak lagi, udah kayaknya udah bete gitu. Nah kalau kita tanya sama ibunya juga ya, kenapa nggak ngomong gitu loh bahwa kamu pergi? Buat apa saya ngomong katanya? Kan saya waktu pergi muka saya nggak cemberut, saya nggak banting kursi. Kan berarti saya perginya baik-baik, tidak dalam keadaan marah. Buat apa saya ngomongnya? Nah, coba. Dia punya pemikiran sendiri bahwa buat apa dia ngomong. Nah, tapi kalau mungkin dia tahu akibatnya seperti ini, dia mungkin akan belajar juga. Nah, disinilah Bapak Ibu, kita belajar. Kadang-kadang pasangan kita atau teman kita atau anak kita atau siapapun gitu ya, menginginkan sesuatu yang kita sebenarnya nggak masalah. Tetapi itulah yang namanya kasih. Kita mulai belajar untuk turun masuk di dalam sepatunya dia, di dalam sesuai dengan apa yang dia mau. Itulah yang namanya kasih. Praktek kasih itu sebenarnya sesimpel itu gitu. Ya. Jadi mulai kita belajar gitu. Belajar eksplisit apa yang kita mau gitu, ya. Nah, bicara eksplisit itu juga Bapak Ibu bukan hanya sekedar bicara tadi fakta. Bicaralah apa ketakutannya. Jadi nggak ada salah dengan takut, misalkan gini. Pak, saya takut loh sebenarnya bahwa nanti kita tuh nggak cukup duit kita bulan depan atau gimana. Saya takut loh anak-anak kita nggak bisa masuk di perguruan tinggi ini, nggak bisa ini. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu melihat bahwa kalau ngomong negatif itu artinya nggak beriman. Itu sering sekali bahwa identik kata-kata negatif atau tidak sukses atau ini artinya atau marah artinya itu bahwa kita tuh nggak rohani. Enggak. Jadi semua emosi takut, cemas, marah, sedih, semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Karena Tuhan kita tuh begitu, Dia kasih ke kita. Nah, yang salah itu kalau sampai emosi-emosi itu menguasai kita sehingga kita tidak bisa bertindak lagi. Ingat Bapak Ibu ya, jadi mulai sekarang berpikir, jadi kalau ngomong sedih, marah, nggak apa-apa. Misalkan kita bisa bilang sama pasangan kita, sama teman kita, tadi waktu kamu begini saya sebenarnya ada perasaan kecewa. Saya tuh marah loh sebenarnya gitu. Tapi saya belajar begini. Ya. Nah, jadi kita mulai belajar mengekspresikan. Jangan semua kita simpen, kita telan, dan kita telan. Apalagi untuk suami istri. Wah, itu sangat penting sekali, ya. Nah. Oke, next. Next ya. Tadi saya sudah masuk ke eksplisit, next. Ya, nah eksplisit itu yang tadi yang saya katakan. Kita ceritakan harapan kita, impian kita, kebutuhan kita. Jadi jangan yang enak-enak aja ceritanya. Ya, jangan bilang, oh tahu nggak ya anak kita dapat A. Oh tahu nggak ya dia dapat lomba ini. Oh iya gini ya. Jangan Bapak Ibu. Jangan hanya informasi-informasi begitu. Mungkin kita sudah belajar dari pengalaman. Waktu informasi itu dikeluarkan, pasangan kita atau orang tua kita senang. Jadi tanpa sadar akhirnya kita dorong kasih-kasih terus yang enak-enak, yang bagus-bagus. Kita nggak berani mengkonfrontasi yang negatif. Dan itu tidak membangun hubungan, itu tidak membuat orang grow up. Ya, oke. Kemudian yang tadi saya bilang berputar-putar, kemudian, nah ini Bapak Ibu. Cara berkomunikasi, misalkan gini, ada seorang suami yang suka pulang telat maksudnya pulang kerjanya. Nah istrinya sudah punya persepsi yang lain. Asumsi. Jadi dia sudah berpikir, suami saya ini kelihatannya ini deh, sengaja nggak mau pulang. Dia nggak mau bantu saya, liatin anak-anak. Dia kayaknya nggak sayang deh sama saya. Dia nggak hormatin saya. Udah berpikir begitu sehingga dia bawaannya marah terus. Tapi dia nggak keluarkan. Ya, mulai harus belajar untuk menggantikan. Jadi gini, kalimatnya seperti ini bukan, kamu kenapa sih telat aja? Nggak suka ya pulang ke rumah ya? Itu namanya ngajak gelut.
Itu namanya bahasanya hambar, itu bahasanya nggak baik gitu loh. Jadi kita harus mulai belajar sekarang menggantikan bahasa-bahasa kita dengan bahasa-bahasa yang baik gitu loh. Bahasa-bahasa firman Tuhan, bahasa-bahasa yang membuat orang itu lift up, maksudnya terangkat gitu. Nah contohnya begini, maksudnya persepsi dulu. Saya merasa bahwa kamu itu telat itu karena kamu menghindar untuk pulang ke rumah. Jadinya saya merasa saya nggak dipedulikan, saya nggak disayang. Nah kira-kira kalau yang mendengar itu marah nggak? Kemungkinan dia bisa aja dia marah ya, itu bisa kalau nggak siap ya. Tetapi lebih mending daripada kok kamu tahu nggak saya itu capek sekali di rumah pulang gitu. Maksudnya kamu hanya duduk tinggal lihat TV kayak gitu. Saya tuh masih terus harus masak begitu. Itu nggak akan menolong dia. Justru nanti dia bilang, tahu nggak saya juga sudah capek nih. Karena dia juga bisa bilang, aku kan capek, tahu nggak tadi macet, belum lagi kereta apinya berhenti di tengah, nggak bisa lewat, saya harus begini, tahu nggak begini. Jadi semua ngomongnya, tahu nggak, yang satu juga ngomong tahu nggak, akhirnya kayak dia tahu, nggak ada yang tahu. Nah gitu. Jadi kita harus punya skill di dalam berkomunikasi. Kalau kita nggak punya, cari tahu, belajar gitu. Itu semua sekarang informasi itu besar, banyak sekali yang kita bisa belajar. Oke? Nah ini apa ya, buat kita juga belajar, jangan gantikan curhat ya buat pasangan kita, teman kita, orang tua kita, atau masuknya ke media sosial. Ya, sering sekali sekarang di dalam teknologi ya, dengan media yang begini, kita kesel langsung ngomong di situ. Saya kesel, saya ini. Emangnya ada gunanya gitu. Kalau nggak ada gunanya nggak usah gitu. Lebih bagus kita cari orang-orang yang bisa menolong kita untuk move on. Untuk bisa memberikan kita pemikiran-pemikiran yang jernih. Karena biasanya kita kalau dalam kondisi sesuatu yang begitu-begitu terus, kita cenderung kayak depresi. Kita merasa seperti no hope, nggak ada ini. Jadi harus ada orang luar atau firman Tuhan yang menolong kita untuk membuka pandangan kita. Supaya itu lebar gitu loh. Bahwa nggak seperti itu. Kalau hanya curhat di media sosial mana bisa. Bisa-bisa kita makin marah. Kan biasanya ada netizen ya yang tulis ya. Bisa ngomongin, lawan aja. Itu keterlaluan tuh suami kamu kayak gitu. Anak kamu kebangun. Ya, bukannya menolong. Makin membara kemarahannya. Benar nggak? Jadi jangan gitu di media sosial. Cobalah cari, apalagi kita di kalangan ini punya teman, punya orang yang kita bisa curhatlah. Karena mempunyai masalah itu, saya mau ngomong lagi ya, sesuatu yang biasa. Kadang-kadang kita bilang, si orang itu datang konseling berarti banyak sekali masalahnya ya, berat banget ya. Kita mulai harus turunin kayak gitu pemikirannya. Setiap kita bermasalah, katakan, setiap kita bermasalah. Iya, setiap kita punya masalah. Nah ada yang kita menang, ada yang kita belum menang. Nah kita belum menang, kita perlu cari orang. Kita datang konseling, kita datang ngobrol, kita cari tahu gimana caranya keluar dari sini. Jangan diam-diam aja, jadi jangan puter-puter cari media sosial atau yang lain, akhirnya makin worse gitu, cerai atau apapun. Ya, carilah pertolongan. Next, oke? Kita masuk sekarang kepada next, kayaknya sudah ini. Oke, ini nggak usah lah, next aja. Ya, nah kedua yang tadi ya, yang pertama. 3 cara building relationship melalui komunikasi. 1, explicit communication. Mengatakan secara jelas apa yang kita mau. Tentu saja dengan yang baik ya. Bukan dengan cara yang marah-marah, kesel. Karena timbul dari kekesalan kita gitu. Kedua, dengan information follow up. Artinya apa ini? Ya, di sini dikatakan di Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jangan takut untuk ditolong dan jangan sampai ragu-ragu untuk menolong orang juga. Karena memang ini sudah hukumnya. Tuhan sudah bilang bertolong-tolonganlah. Yang kedua adalah apa? Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Artinya apa? Setiap dari kita itu, kita punya resource, kita punya sesuatu. Mungkin kita nggak punya uang, mungkin kita nggak punya harta, tetapi kita tetap bisa menolong orang. Misalkan satu dengan doa, kemudian dengan motivasi, dengan kata-kata yang membangun, dengan kata-kata yang membuat dia lift up seperti itu. Atau bisa juga dengan mengkonekkan dia
dengan sumber daripada pertolongannya. Misalkan saya, kadang-kadang ada yang datang kepada saya yang membutuhkannya bukan konselor, tetapi psikiater. Saya akan refer dia kepada psikiater itu. Itu kan sebuah informasi. Atau misalkan saya dapat dari, saya pernah bicara-bicara dengan dokter atau apa mengenai apa. Saya bisa memberitahukan. Jadi sebenarnya kalau kita tidak tertutup, kita tuh punya banyak hal yang kita bisa tolong orang lain. Nah masalahnya kita mau atau enggak. Next. Ya, nah maksudnya informasi follow up itu kita harus belajar memfollow up informasi-informasi apa yang kita punya. Contohnya, ya, saya banyak bicara mengenai keluarga, ya. Saya harapkan prinsip-prinsipnya bisa juga dimasukkan dalam pertemanan, di dalam kantor seperti itu, ya. Misalkan kita melihat bahwa anak kita, ya. Dia kalau pagi hari itu, pikirannya itu belum terlalu on. Artinya gini, dia masih ngantuk gitu, dia masih melayang gitu. Tapi kita nggak mau tahu gitu. Kita nggak simpen informasi itu untuk menindaklanjuti, oh berarti gaya anak saya ini begini. Berarti nanti lain kali, maksudnya lebih bagus saya nggak ngomong sekarang. Kita itu main hantem aja. Langsung aja pada saat kita mau nasihatin, gimana sih kamu gini. Nah ini pernah terjadi sama saya. Waktu saya nganter anak saya pagi hari, nganter, yang saya lihat kok dia tiduran gitu. Saya nyetir, dalam hati saya udah mulai berpikir negatif nih. Ya ampun, saya kayak supir ya. Itu awal-awal waktu saya keluar dari kepala sekolah. Bayangkan sekarang dari tidak kepala sekolah, sekarang mengantar anak sekolah kayak supir. Itu saya istilahnya semangatnya jatuh banget gitu. Apalagi saya lagi dalam masa transisi yang sebelumnya kayak punya power tinggal nunjuk-nunjuk. Ya, sekarang saya harus yang melakukannya. Gitu, ya. Beberapa kali waktu itu saya sempat marah. Jadi marah saya itu, tahu nggak, mama itu bukan supir. Dia bilang memang bukan. Kenapa kamu nggak ngomong? Mama merasa begini. Nah, tapi kalau sore, waktu saya jemput sore, ngobrolnya dari A sampai Z, balik lagi A sampai Z, sampai saya bingung, bisa diem nggak sebentar? Jadi timingnya, jadi kita harus tahu. Jadi informasi yang kita dapat dalam keluarga kita, itu harus kita follow up di dalam keseharian kita. Jadi jangan hanya anggap informasi biasalah. Misalkan suami kita tahu kalau dia pulang itu, misalkan dia sudah capek gitu ya, mungkin dia hanya langsung duduk, langsung nonton TV misalkan. Mungkin sebenarnya bukan TV-nya, atau dia main handphone. Nah kita tuh coba menyadari, lihat, oh beberapa kali kayak gini. Jangan-jangan itu cara dia untuk melepaskan kepenatannya. Gitu, jadi jangan lihat, dia nggak peduli sama saya sudah berjibaku kerja gini-gini, dia nggak peduli sama saya. Nah itu berarti kita, oh berarti kalau lagi begitu kita biarkan saja dia. Nah nanti mungkin sudah jam berapa atau sejam setelahnya atau setengah jam, kelihatan tuh dia mulai ngajak ngobrol, oh berarti itu sudah mulai on. Nah informasi-informasi itu kita harus follow up gitu Bapak Ibu. Jangan hanya sekedar jadi informasi tahu dan akhirnya ya sudah gitu. Enggak membawa perubahan dalam hubungan kita gitu ya. Kemudian kita jangan hanya jadi penampung dan pendengar saja. Oh iya gitu ya, oh iya. Jadi kadang-kadang teman kita ngomong gini. Oh gitu. Oh, ya sudah, dalam hatinya ya hanya segitu aja ngomongnya. Oke. Atau kadang-kadang maaf ya, bukan saya berarti nggak ngomong doa perlu. Doa itu perlu sekali. Tapi kadang-kadang kita bilangnya gini, ntar saya doakan, padahal nggak didoakan. Itu basa-basi lagi. Kadang-kadang kita berkata, God bless you ya, misalkan di WhatsApp di mana. Padahal sebenarnya kita nggak berharap dia di bless. Kita hanya ngomong aja gitu loh. Nah, biarlah hari ini waktu saya mempersiapkan khotbah hari ini, saya tuh banyak istilahnya ditemplak sama Tuhan lah. Karena saya juga harus belajar gitu, ya. Jadi kalau kita dapat sebuah informasi, kita harus mulai bertanya, apa yang saya bisa lakukan? What can I do for you? Tawarkan help. Apa ya? Karena mungkin saja dia berharap, mungkin aja dia di level 3. Jadi sebenarnya dia berharap kita yang ngomong dulu, apa yang bisa saya bantu? Gitu. Nah waktu kita bilang, oh gitu ya, ya udah dia bisa masuk level berikutnya lagi, level 4.
Karena dia nganggap kita tuh nggak peduli sebenarnya. Oke, nah mulai belajarlah, karena kita sudah mulai tahu. KU-nya sudah ada nih sekarang, knowledge and understanding-nya sudah ada. Nah, kemudian mulai belajar memiliki semangat F1. Ya, itu ada pemilik F1 sini. Pak Hengki, ya. Pemilik F1. Follow up until well done. Artinya menuntaskan sampai selesai. Ya, mungkin nggak sampai kita bisa menolong dia, kasih uang atau apa dia butuh. At least dia bisa diketahui bahwa dia dibantu untuk cari siapa sebenarnya yang bisa membantu dia. Jadi mulai ada solusi. Itu membuat hubungan jadi makin erat. Membuat hubungan kita dengan teman bisa jadi dia melihat kita, oh dia peduli ya sama saya ya. Oh dia mau tahu ya mengenai saya ya. Dia bukan nggak mau tahu, dia mau tahu ya. Kita mulai belajar punya semangat namanya going extra mile. Karena memang kecenderungan kita ya adalah comfort zone. Kita itu senangnya dengar aja. Diam-diam aja, yang penting saya nggak banyak ngomong, ya udah beres lah gitu. Dia merasa didengar. Enggak Bapak Ibu, ya sekarang itu sudah banyak orang yang diam-diam aja. Dibutuhkan orang-orang yang belajar untuk going extra mile gitu loh. Maksudnya pergi melebihi daripada apa yang diharapkan. Kita coba bantu orang. Nah itu bisa membangun hubungan-hubungan. Ya hubungan yang retak, hubungan suami istri yang retak itu akan bisa sangat menolong. Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang saya bisa tolong? Jadi jangan langsung tolong kayak tadi, langsung diberikan solusi-solusi. Jangan-jangan bukan itu yang maunya. Ya, jangan-jangan yang dia mau hanya telinga untuk mendengar saja. Dia hanya butuh itu, dia sudah tahu solusinya. Nggak perlu solusi. Hanya buat ngomong aja, ngomong doang gitu. Oke? Ya, oke, next. Next kita masuk ke ini. Nah, ini yang akhir hari ini. Saya sangat terinspirasi. Kenapa saya masukin ini? Case namanya Sutopo Purwonugroho. Dia itu adalah, Bapak Ibu tahu ya? Ada yang tahu? Sutopo? Udah tahu ya beberapa ya. Kok nggak banyak nggak tahu ya? Oh tahu juga. Jadi Sutopo itu adalah, dia kepala humas dan pusat data BNPB. Apa BNPB? Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ya, jadi kalau ada bencana, gempa bumi atau apa, dia yang akan ini. Dia dapat datanya dan dia akan umumkan gitu loh. Dia umumkan gitu bahwa ini, ya misalkan ada yang mau ada tsunami, dia bisanya umumkan kayak gitu. Ya, tapi dia sendiri sakit. Dia itu kena kanker paru-paru stadium 4B, itu stadium akhir. Tapi sampai sekarang dia bekerja, sampai sekarang dia masih pergi kemana-mana, sampai sekarang dia terus ini. Nah, kemarin itu tanggal 2 Februari itu dia bertemu dengan Ibu Tri Risma Hardini, Wali Kota Surabaya, di sebuah event. Dia sangat dia sangat merasa di-touch gitu loh, merasa diperhatikan. Kenapa? Ibu Risma ini mengatakan seperti ini kepada dia, kamu semangat ya, banyak sekali yang membutuhkan kamu. Tapi nggak cukup hanya semangat, dia ngomong gini, saya akan kirim obat buat kamu. Wah, gitu. Itu baru wah gitu. Nah, 4 hari kemudian dia terima obatnya. Nah, kalau Bapak Ibu coba cek di Google gitu ya. Saya hanya cek di Google karena saya pernah tahu ceritanya, tapi persisnya saya cek di Google. Dapat Ibu maksudnya Sutopo Risma, udah dapat itu. Nah, waktu dia terima itu dia bilang gini, di situ dia bilang gini. Ini salah satu kalimatnya. Ini obat-obatan yang dikirim Bu Risma. Ada daun kelor, daun sisa, daun duri atau ini. Saya sangat berterima kasih dengan beliau. Baru kenal tapi sudah perhatian. Nah biarlah ini bisa menginspirasi kita Bapak Ibu. Ini yang namanya extra mile. Kita mencoba untuk bergerak melebihi daripada apa sebenarnya yang kita bisa berikan. Nah di sini itu ada yang namanya, ada spiritnya. Ya, spirit yang memberikan semangat gitu loh, intentionnya ada. Nah kemudian ada actionnya. Jadi kita jangan hanya nyampe kepada semangatnya aja, atau mungkin gini, saya mau begini, nanti saya mau begini, terus aja di level spirit, ya. Tapi kita harus masuk ke level action. Karena kalau kita masuk di situ, kita masuk kepada namanya menunda-nunda. Kalau kita tidak masuk ke action, oke, next kita masuk ke yang terakhir. Maksudnya terakhir dari 3 cara membangun, cara building relationship melalui komunikasi. Next. Nah sekarang intentional conversation. Apa tuh intentional? Ya sebelum saya jelasin, kita baca dulu. Perkataan yang diucapkan tepat
pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Begitu indahnya, begitu pas gitu. Ya, next. Jadi intentional itu apa? Intentional itu adalah direncanakan, dipersiapkan, ya. Bukan asal-asalan. Jadi pembicaraan kita itu harus dipersiapkan. Alokasikan waktu dan tempat. Waktunya tepat, bukan lagi misalkan saya punya pengalaman lagi nih, ya, punya pengalaman dengan anak saya, ya. Jadi saya itu kalau dia sudah pulang sore gitu ya, saya itu sibuk kan di dapur, karena saya harus masak, buat masak untuk makan malam. Jadi saya sibuk sambil gini. Nanti dia cerita, waktu dia masih kecil dia, terutama anak nomor 2, dia akan kejar-kejar saya gitu ya, sambil saya ngomong, karena buat saya efisien. Buat saya penting sekali efisien dia. Jadi saya kelar, dia juga bisa. Maksudnya saya dengerin dia sambil ini, tapi itu sebenarnya tidak baik. Dan sampai sekarang dia bisa ingat. Mama itu ya kalau kita cerita ya, mengerjakan yang lain matanya kemana-mana katanya. Kok ngerjain yang lain? Jadi dia merasa tidak difokuskan seperti itu. Jadi maksudnya intentional itu kita cari waktu. Kata-kata yang baik dan dipilih. Kemudian jangan lupa mengantisipasi akibatnya. Ya, jadi gini Bapak Ibu. Jangan kita banyak bicara pada anak kita atau keluarga kita, pasangan suami istri, kalau sudah ada masalah. Pada saat adem-adem, mulailah ngobrol. Makanya penting sekali di dalam sebuah keluarga, ya, buat orang tua, ya, ayah, bisa membawa anak lakinya, misalkan 2 minggu sekali, pergi ngobrol berdua saja, curhat. Ya, apa aja ngomong mungkin sambil apa yang dia suka, es krim atau suka apa, atau chat time atau apa, atau ngobrol gitu loh. Jadi disitulah tempat mau ngobrol, curhat apa yang dia suka, apa yang lagi dia ini, mungkin dia lagi mau lirik seseorang, mau pacaran atau mau apa. Di situ momennya, karena lagi nggak ada masalah. Itu momen yang sangat baik dan sangat indah, gitu. Tapi kita sering lupa. Nah, pasangan juga begitu, ya. Carilah waktu. Ya, saya sering sekali di counseling dan kami juga melakukannya. Ada namanya apa ya? Istilahnya bahasa Indonesianya buang racun. Atau ngomongnya delete, atau delete-nya tuh dihapuskan. Ya sebenarnya nggak bisa terlalu delete banget sih, harus ada gitu. Iya, tapi kita maksudnya disitulah artinya kita belajar untuk bicara. Misalkan gini, 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali gitu ya. Kita pergi keluar, ya, tanpa interruption dari anak-anak untuk hanya berbicara. Nah, apa isinya? Kita sepakatin aja isinya. Isinya itu misalkan ngomongin apa yang kita nggak suka mengenai dia, ya. Nah, tapi dengan catatan jangan merasa tertuduh atau merasa kayak dikritik. Ya, sebaliknya begitu. Jadi perlu ada kesepakatan dulu. Kalau sudah melakukan delete itu, ya, itu tuh ya leganya minta ampun. Gue sudah ngomong ternyata enak juga ya. Karena udah plong gitu. Karena gini, pada saat bermasalah, misalkan kita nggak suka dia negur kita gitu loh. Kemudian kita langsung ngomong pada saat itu juga. Tahu nggak, saya sudah melakukan ini. Jadi misalkan dia negur kita nggak melakukan ini, tapi yang kita keluarkan adalah hal-hal kebaikan kita yang kita sudah lakukan yang lain. Karena kita anggap bisa digantikan, bisa tertutup. Kan saya sudah lakukan ini nih. Ya dia tanya yang itu yang belum. Iya kan? Nah sering tanpa sadar dalam komunikasi kita sering seperti itu. Kita tuker-tuker gitu. Ya. Nah jadi kalau kita tahan dulu tuh kalau kayak gitu. Belajar. Nggak usah ngomong dulu. Karena lagi panas. Simpen aja dulu. Simpen dulu. Kalau bisa usahakan simpen. Nah waktu nanti yang delete time itu. Belajar ngobrol. Di situ. Kasih tahu. Nah ada kalau awal-awal yang saya beritahukan gini. Jangan bilang, saya nggak begitu, nggak usah jawab. Itu namanya juga perasaan kok, gitu. Jadi nggak perlu, saya waktu itu nggak begitu, saya nggak bermaksud begitu, maksud saya bukan begitu, begini, nanti bisa berantem di situ, bukan delete lagi, nambah baru, ya. Jadi salah satu ceritanya begitu, jadi nggak usah, dengerin aja dulu. Mungkin dalam hati sih kesel juga, maksud saya kan nggak begitu, dia aja mikir gitu, bla 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 bla, nggak apa-apa, itu dalam pikiran boleh aja, kan dia nggak tahu gitu, boleh aja dong. Nggak ada salahnya gitu loh. Tapi at least kita kasih tahu apa yang ngeganjel di dalam diri kita. Nah sebaliknya juga kasih waktu buat dia.
Karena ada hal-hal yang sebenarnya, nah inilah manusia, asumsi-asumsi, persepsi yang banyak kita simpan mengenai pasangan kita, anak kita atau apapun, tanpa kita ngomong. Tapi dengan ngomong, oh ternyata dia berpikir, kayak saya dengan Pak Hengki yang saya cerita tadi contohnya. Kalau saya tidak berbicara sama dia, saya nggak akan bisa, memang saya tahu pria itu memberikan solusi, lebih logical, itu ilmunya sudah punya saya udah ada, sudah tahu. Tapi pada saat dia menceritakan itu kepada saya, ada belas kasihan dalam diri saya. Ada rasa understanding, ada rasa, oh iya ya kasihan juga ya. Jadi kadang-kadang juga ya, kalau misalkan, gimana, mau dikasih solusi atau enggak? Kadang-kadang saya juga bilang, boleh deh, boleh kasih solusi. Jadi kadang-kadang keluar dari hati yang, karena saya tahu saya harus mengakomodasi keinginannya. Nah itulah yang namanya saling gitu. Nah itu bisa kalau kita saling bicara. Nggak bisa kalau kita nggak saling bicara, kalau kita semua simpen, semua gigit, semua gitu dengan alasan bahwa kita itu baik orangnya, nggak memperbesar masalah lah gitu. Kita itu ngapain sih diperbesar masalah kayak gitu, masalah kecil aja, nggak apa-apa, itu hanya urusan makan, urusan pakai sendok tadi begini, nggak usah lah. Padahal itu sesuatu yang ngeganjel berhari-hari. Gitu, ngomong, next ya. Oke, nah ini saya sudah, next kita akan masuk ke 4 kalimat ini jadi gini, Bapak Ibu, ini informasi buat Bapak Ibu yang punya anak atau juga yang nanti mau punya anak gitu ya. Ya saya nggak perlu terlalu banyak. Hindari komunikasi bersama anak seperti ini, yang ada kata-kata begini. Karena itu tidak akan membangun hubungan kita dengan dia, justru makin jauh. Ya, pernah nggak kita anak-anak suka dengar gini, waktu kamu seumur kamu, waktu papa mama seumur kamu, sudah kerja loh, kamu tuh sekarang hanya masih minta-minta gitu loh. Itu, jadi ini dikumpulin 4 ini dari anak-anak. Jadi anak-anak itu ditanya apa kata-kata yang mereka nggak suka. Nah ini hasilnya 4. Gitu, ini datangnya dari anak-anak. Ya, yang selalu, waktu kamu selalu membandingkan. Maksudnya sih sebenarnya memecut semangatnya. Maksudnya bekerja keras lah, nggak nyampe. Dia bilang, nggak ngerti lah ini, makin jauh, makin nggak mau dia komunikasi. Maksudnya, maksud hati memberikan nasihat, apa daya nggak nyampe. Kedua, kamu tidak ngerti ya bahwa mama papa begini. Papa mama sudah berusaha loh, papa mama sudah berusaha masak, sudah berusaha. Kamu nggak ngerti, kamu sia-siakan gini. Gitu. Nah ini kata-kata ketiga yang sering juga, membandingkan. Kenapa kamu nggak seperti kakak kamu? Kenapa kamu tidak seperti adik kamu yang tenang, kalem gitu ya, nggak bikin masalah terus? Kenapa kamu itu masalah terus? Itu tenang sedikit dong, kayak dia, kayak ini gitu. Ya, itu saya pernah kena begini juga. Saya bilang, aduh Grace ya, Grace itu ya. Gimana kalau bisa seperti dia gitu, seperti ini, karena saya mengidamkan hal itu gitu. Jangan, itu melukai perasaan anak-anak, membuat dia dibedakan, dia unik gitu loh, dia adalah dia gitu loh. Ya, oke. Nah kemudian hati-hati juga dengan kata ini adalah kehendak Tuhan, itu bisa salah kaprah dia nanti sampai besar. Misalkan ada cerita, misalkan temannya meninggal, ditabrak, kemudian tinggal satu adik. Jadi gini, ada 2 temannya, ini adik kakaknya ini ditabrak gitu, tinggal adiknya. Nah kadang anak nanya ke kita, kenapa ini terjadi ya Pak Mah gitu ya, kenapa ini terjadi? Hati-hati kita kadang memikirkan kita sok spiritual ya, sok rohani, jadi kita bilang ini adalah kehendak Tuhan. Anak-anak bisa berpikir kehendak Tuhan dalam maksudnya menabrak orang, maksudnya ini mabuk kemudian nabrak orang, ini kehendak Tuhan. Dengan pikiran yang begitu kecil gitu, itu bisa salah Bapak Ibu. Jadi hati-hati kita berbicara. Ya, oke, next. Oke, 4 kalimat yang perlu. Kemudian ini mau cepat aja saya yang pembunuh komunikasi. Nah ini yang menjadi hambatan buat kita ya, berkomunikasi. Nah coba Bapak Ibu coba lihat nih, mana yang paling banyak yang ini di dalam komunikasi Bapak Ibu, ya. Takut ditolak. Semua kita tuh takut ditolak, takut dianggap kok aneh sih ngomong kayak gitu. Atau mungkin kita merasa bahwa kok gitu aja masalah. Enggak kok, enggak ada masalah. Kadang-kadang lawan bicara kita cool-cool aja tuh.
Kamu aja yang bermasalah, saya enggak gitu. Wah, kita takut sekali kalau ada jawaban kayak gitu. Wah, gua yang aneh atau dia ya gitu. Jadi kadang kita berpikir kayak gitu gitu. Ya, belajar ya. Enggak usah takut. Orang boleh ngomong apapun, enggak kok gini, enggak apa-apa, itu dari dia, itu dari perspektifnya dia. Nah, taruh dalam pikiran. Dia mau ngomong apapun, bukan yang penting saya sudah mengeluarkan unek-unek saya. Itu penting Bapak Ibu. Karena gini, saya dari belajar terus belajar sampai sekarang saya belajar. Perasaan sesuatu ketidaksukaan yang dikeluarkan, yang tidak dikeluarkan, seperti yang saya bilang tadi, itu seperti gunung berapi yang akan meledak, tinggal tunggu waktunya aja. Gitu. Ya, jadi keluarkanlah itu pelan-pelan gitu loh. Jangan mau, maksudnya kita jadi takut. Apalagi kalau misalkan waktu masa kecil kita itu sering kita dianggap tidak mampu. Ah, kamu tahu apa gitu. Atau kita anak terakhir, anak bungsu, atau mungkin bisa kita menjadi anak pertama tapi sering disalah-salahin. Sehingga ketertolakan itu menjadi sesuatu momok buat kita, menjadi sesuatu yang, aduh kalau boleh jangan, mending saya cari amannya aja deh. Gitu. Ya, apa pembunuh komunikasi kedua? Kurang jujur kita terhadap perasaan kita. Kita nggak mau kasih tahu yang sebenarnya. Oke, apalagi pembunuh komunikasi. Kalau kita misalkan gini, kita orangnya yang tenang. Kemudian pasangan kita atau lawan bicara kita hanya ngomong sedikit, jawabannya banyak. Enggak, gini. Kita langsung ciut hatinya, ya sudahlah lain kali saya nggak ngomong lagi. Itu bisa. Gitu. Jadi coba kenali apa yang menjadi selama ini pembunuh komunikasi kita. Kemudian apalagi air mata. Ya, bukan berarti air mata nggak boleh Bapak Ibu ya. Ada kadang-kadang orang tertentu ya sangat feeling. Jadi kalau misalkan suami istri nih, misalkan suami istri atau yang lain, perempuan kadang-kadang lebih gampang menangis gitu lah. Karena kebawa feelingnya, perasaannya. Nah kadang-kadang jadi suami tuh nggak mau ngomong lagi, nanti dia nangis lagi. Jadi jangan sampai menangis itu menjadi halangan buat Bapak Ibu untuk berbicara. Nah, tapi penerimanya juga, ibu-ibu juga mulai belajar, ya, belajar untuk menempatkan persoalan itu, maksudnya di tempatnya, gitu loh. Jadi jangan bicarakan ini, misalkan suami ngomong gini, mah, coba ya, maksudnya tolong ya, kunci mobil taruhnya di tempatnya digantung supaya kita ngambilnya ini. Nah itu kadang-kadang bisa sensi kalau lagi nggak enak, istri tuh bisa sensi. Gitu aja diomongin, dia nggak sayang sama saya, dia nggak peduli, padahal saya sudah ngerjain banyak tuh, tahu nggak, sehari capek hanya salah naruh aja udah kayak gitu, langsung nangis gitu. Nah kita juga sebagai seorang yang banyak feelingnya seperti itu harus belajar menempatkan ini ngomongnya adalah kunci mobil supaya orangnya gampang ngambilnya, benar? Nah jadi belajarlah, logiknya itu harus mulai dipakai gitu istilahnya. Saya belajar. Karena dulu saya suka mencampur-campur adukan kayak gado-gado, udah akhirnya feelingnya udah macam-macam, akhirnya yang ada nangis gitu. Padahal sebenarnya enggak seperti itu. Waktu dipikir-pikir setelahnya, ya bodoh juga tadi mikir kenapa nangis ya gitu. Oke ya. Tapi ada juga yang memang Bapak Ibu bahwa ada suami-suami yang ngomongnya keras, kasar gitu loh. Dan itu hurt the feeling gitu loh. Jadi belajarlah, itu ada juga memang. Jadi jangan setelah keluar dari sini bilang, oh Ibu Duvin tadi sudah bilang kalau dia nangis hantam aja terus, ngomong aja, itu masalah feeling. Oh jangan Bapak Ibu, lihat juga. Kadang-kadang kata-kata kita bisa tanya, kenapa ada kata-kata saya yang ini, yang hurt your feeling? Nah seperti itu. Nah kadang-kadang kita juga malas berkomunikasi karena diam aja, diem gitu. Kita ngomong apa, diem aja. Kita udah sampai set, dia masih diem, terus gitu, terus. Nah itu jadi membuat kita udahlah malas lah ngomong. Dia diem terus, nggak ada ini. Ya itu salah satu. Ya next. Oke, kok masih ada suara ketawa? Oke, nah ini tadi Bapak Ibu sudah dengar dari awal sampai akhir gitu. Kan kadang terlalu banyak ya untuk dibawa pulang ya. Saya kasih 2 aja, Bapak Ibu mulai praktekkan seminggu ini. Bertanya, ask, sama mendengar. Ya, 2 itu saja. Kelihatan 2 ini gampang, hanya 2 itu susah sekali. Karena sering kita menginterpretasi sebuah hal dengan pikiran yang sudah macam-macam. Ya, misalkan saya sering cerita begini, misalkan saya ketemu teman gitu di mall. Nah, kemudian dia nggak lihat saya, dia ngelengos saja gitu. Ya, dia bisa berpikir begini, dia nggak merhatiin saya, dia sengaja menjauhi saya. Padahal mungkin dia buru-buru mau ke toilet, sudah nggak tahan, kan bisa begitu. Nah, jadi kita harus bertanya, ada apa? Kamu begini tadi maksudnya apa? Boleh nggak dijelaskan? Ya,
Itu tuh harus sering kita, terutama dengan pasangan, anak, kita harus tanya, tadi kamu tuh begini, maksudnya apa? Kemudian listen, ya, itu listen itu nggak gampang loh Bapak Ibu. Yang ada di mulut kita ini gini, oh nggak kayak gitu reaktif gitu loh. Enggak, dengerin aja misalkan anak kita ngomong gini Pak, sebenarnya saya tuh nggak suka tadi waktu Papa begini, ngomongnya terlalu keras, tadi gini, Papa begini, dengerin aja. Pagi ini saya baru praktekkan, anak saya yang dari Amerika telepon, Mama saya lagi stres gitu, iya oke, cerita, cukup lama tadi pagi, cerita terus, saya biarkan aja. Kenapa? Itu sebuah wadah buat orang, itu namanya kalau di konseling namanya katarsis. Saat untuk dia buat curhat, saya tahu pasti nanti setelah itu dia capek. Nanti setelah itu baru dia bisa mendengar apa yang saya ngomong. Jadi jangan lagi duduk, kita juga pasang-pasang ngomong-ngomong juga. Nggak masuk Bapak Ibu, nggak akan masuk ke anak-anak kita seperti itu. Biarkan dia ngomong dulu, udah capek tinggal di sela-selanya. Oke, tarik napas dulu ya nak, ya, tarik napas dulu. Karena udah ngomong gitu, tarik napas dulu. Nah setelah terakhir baru, oke boleh Mama bicara sekarang? Ya boleh, baru mulai tenang dia. Nah ke anak-anak kita seperti itu. Saya mau ini ya, ada semacam tips atau supaya kita tahu. Anak-anak yang sering cranky, maksudnya cranky itu anak-anak yang kecil suka marah-marah gitu ya, guling-guling atau apa. Itu sebenarnya karena dia mau sesuatu tapi dia nggak bisa mengekspresikannya. Biasanya begitu. Jangankan anak-anak kita juga begitu. Pernah nggak kita mengalami, kita marah sama suami kita atau kita marah pasangan kita marahnya ke anak. Pernah nggak ngalamin begitu? Atau kita di kantor bermasalah atau apa-apa kita merasa ini kita bawa di rumah. Itu ada hubungannya, gitu. Jadi kalau sama anak-anak seperti itu tinggal baik-baik aja, nggak usah mau apa kasih, mau apa enggak. Oke, coba katakan, coba tenang dulu ya, coba tenang dulu. Maunya apa? Coba bicara dan tunggu. Jangan terus-terusan kita maksudnya kayak tahu kita ke ahli apa ya, sihir atau nujum yang tahu dia mau pikirannya. Jadi maunya gini, jangan kayak kasih pilihan ABCD gitu, tinggal multiple choice pilih gitu. Enggak gitu Bapak Ibu. Tunggu, dan memang itu paling sulit Bapak Ibu. Mendengar itu sulit sekali. Karena pikiran kita sudah kemana-mana ke solusinya. Padahal dia bukan butuh itu. Nah ini salah satu Bapak Ibu, kalau anak-anak misalkan nangis terus atau istri kita ya, oke bapak-bapak dulu deh, bapak-bapak gitu ya, kalau misalkan istri istilahnya cranky itu kayaknya uring-uringan, bete kayak itu, biasanya tuh ada sesuatu. Bapak Ibu misalkan pegang tangannya, ya bisa pegang tangannya, ada apa, tenang. Nanti kalau sudah waktunya kamu bisa cerita ke saya apa yang kamu mau cerita. Wah itu tuh kita istri-istri seperti serasa ada di surga. Belum nyampe surga tapi sudah sampai di surga gitu. Nah seperti itu bapak-bapak, maksudnya belajar kepada pasangannya. Nah ibu-ibu juga begitu, bisa saja dia lagi pulang capek, dia mungkin mengalami banyak masalah itu, tinggal pegang aja, oke, yuk mau minum atau apa. Jadi jangan langsung disemburin masalah gitu. Jangan, dia nggak siap seperti itu. Oke, next, ini yang terakhir Bapak Ibu. Tadi kita sudah banyak belajar Bapak Ibu, skillnya, apa yang do and don't, banyak hal gitu kita sudah belajar. Nah, jadi yang terakhir adalah gini, yang paling penting Bapak Ibu adalah kembali hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak baik, kita menjauh dari Tuhan, maka yang akan keluar itu pasti, coba dikatakan situ, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi penting sekali kita komunikasi, building relationship itu pertama-tama sama Tuhan dulu. Kita penting sekali sama Tuhan. Karena kalau kita sudah dimenangkan hati kita sama Tuhan, maka yang keluarnya itu adalah bisa ada sabar, ada kasih. Orang suami atau istri ngomongnya yang gini misalkan banyak ya, kita bisa oke, saya sabar dulu, saya tunggu. Ini karena ini yang Tuhan mau buat saya. Kebenaran firman itu sudah menjadi bagian dalam dirinya. Tuhan bilang, kita jangan menjauh dari pokok anggur itu. Next. Oke. Nah, jadi kembali Bapak Ibu ya, belajarlah ya. Kita harus selalu dekat sama Tuhan. Tetapi yang tidak kalah pentingnya juga selain kita dekat sama Tuhan, cari bantuan. Cari bantuan. Coba kita buka sama-sama, ini yang terakhir Roma 10 ayat 2. Bisa ada yang baca Roma 10 ayat 2?
Karena saya nggak tulis di sini, Roma 10 ayat 2, ada yang bacakan? Ada satu orang baca? Ada? Oke, saya sudah dapat, nggak apa-apa, saya baca aja ya. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Tuhan tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi Bapak Ibu jangan menganggap kalau kita sudah dalam gereja bahwa kalau kita sudah pelayanan sudah apa, kita dan sudah giat dalam Tuhan, kita semua tahu yang benar. Enggak, dikatakan di sini mereka itu giat, sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi kita bisa saja tidak memiliki pengertian yang benar. Caranya bagaimana? Bacalah firman Tuhan. Carilah orang-orang yang tekun mencari firman Tuhan, yang sudah belajar, belajarlah dari dia. Belajarlah dari orang lain. Orang-orang yang sudah menang terhadap sebuah masalah komunikasi dalam keluarga, datang kepada mereka, saya mau belajar dari kamu. Saya mau belajar dari ini. Belajarlah. Jangan kita benar-benar berhenti untuk belajar. Jangan kita benar-benar di comfort zone kita. Oke Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala.